Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin bisa membuka wawasan kita semua. Topik kita kali ini adalah 4 tanda seseorang bermental miskin. Sebagai manusia, kita semua tentunya ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Namun seringkali ada beberapa sikap dan pola pikir yang justru menghambat kita untuk maju. Mentalitas miskin bukan hanya tentang kurangnya materi, tapi lebih kepada cara kita berpikir dan bertindak dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas tanda-tanda seseorang yang bermental miskin. Mungkin beberapa di antaranya, tanpa kita sadari, ada pada diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Yuk, simak sampai habis dan mari kita refleksikan bersama-sama. 1. Merasa orang kaya itu jahat. Tanda pertama seseorang bermental miskin adalah keyakinan bahwa orang kaya itu jahat. Pola pikir ini sangat berbahaya karena bisa menghambat seseorang untuk maju dan meraih kesuksesan. Mari kita bahas lebih dalam kenapa pandangan ini bisa muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Keyakinan bahwa orang kaya itu jahat seringkali berasal dari rasa iri dan kurangnya pemahaman tentang proses yang dilalui untuk mencapai kekayaan. Banyak orang hanya melihat hasil akhir dari kekayaan seseorang tanpa memahami kerja keras, pengorbanan, dan strategi yang dilakukan. Mereka melihat mobil mewah, rumah besar, dan gaya hidup glamor, tapi tidak melihat jam kerja panjang, risiko bisnis, dan tekanan yang harus dihadapi. Selain itu, media seringkali menggambarkan orang kaya sebagai karakter yang serakah dan tidak peduli pada orang lain. Stereotip ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kekayaan hanya bisa didapatkan dengan cara-cara yang tidak etis. Padahal, banyak orang kaya yang mencapai kesuksesannya dengan cara-cara yang jujur, inovatif, dan berdedikasi tinggi. Mereka seringkali juga berkontribusi besar pada masyarakat melalui filantropi dan penciptaan lapangan kerja. Ketika kita memandang orang kaya sebagai jahat, kita secara tidak langsung menghalangi diri kita sendiri untuk belajar dari mereka. Alih-alih merasa iri dan mencari-cari kesalahan, cobalah untuk membuka pikiran dan melihat sisi positif dari kesuksesan mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan mereka? Bagaimana cara mereka mengatasi tantangan? Dengan begitu, kita bisa mengambil inspirasi dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Untuk mengatasi pola pikir ini, mulailah dengan mengubah cara pandang kita terhadap kekayaan dan kesuksesan. Akui bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, dan tidak semua orang kaya mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak baik. Fokuslah pada diri sendiri, tingkatkan kemampuan, dan teruslah berusaha dengan cara yang jujur dan etis. Ingatlah bahwa kekayaan bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang mindset, usaha, dan ketekunan. Dengan mengubah mindset kita bisa membuka pintu menuju peluang baru dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa iri dan stereotip negatif menghalangi langkah kita untuk maju. Mari belajar dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. 2. Banyak mau, sedikit aksi. Tanda kedua seseorang bermental miskin adalah memiliki banyak keinginan tetapi sangat sedikit aksi nyata. Sikap ini seringkali muncul dalam bentuk impian besar yang diutarakan dengan penuh semangat, namun sayangnya tidak diikuti dengan tindakan konkret untuk mewujudkannya. Mari kita bahas lebih dalam mengenai fenomena ini dan bagaimana cara mengatasinya. Keinginan dan impian adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mereka memberi arah dan motivasi untuk terus maju. Namun, impian saja tidak cukup. Tanpa aksi nyata, impian hanya akan menjadi angan-angan belaka. Orang yang banyak mau tetapi sedikit aksi biasanya memiliki banyak rencana tetapi tidak pernah benar-benar memulai langkah pertama. Mereka seringkali terjebak dalam fase perencanaan dan terus menunda-nunda tindakan dengan berbagai alasan, seperti menunggu waktu yang tepat atau merasa belum siap. Ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa terjebak dalam sikap ini. Salah satunya adalah rasa takut akan kegagalan. Ketakutan ini membuat mereka ragu-ragu mengambil langkah pertama. Khawatir jika usaha mereka tidak berhasil, mereka akan merasa malu dan kecewa. Selain itu, kurangnya disiplin dan kemalasan juga bisa menjadi faktor penyebab. Mereka lebih suka berbicara tentang impian mereka daripada benar-benar bekerja keras untuk mencapainya. Contoh nyata dari sikap ini adalah seseorang yang selalu berbicara tentang keinginan untuk memulai bisnis sendiri. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu untuk berbicara tentang ide bisnis mereka, melakukan riset pasar, dan merencanakan strategi. Namun, ketika tiba saatnya untuk benar-benar memulai, mereka selalu menemukan alasan untuk menunda. Mungkin mereka merasa belum cukup modal, belum cukup pengalaman, atau kondisi pasar belum tepat. Akibatnya, impian tersebut tidak pernah terwujud.
Untuk mengatasi sikap banyak mau sedikit aksi, langkah pertama adalah menyadari bahwa tindakan lebih penting daripada sekedar berbicara. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis dan spesifik. Buat rencana aksi yang jelas dan pecah menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diambil setiap hari. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna tidak pernah ada. Mulailah dari sekarang dengan apa yang Anda miliki. Selain itu, penting untuk membangun disiplin dan kebiasaan positif. Buatlah jadwal harian yang mencakup waktu untuk bekerja menuju impian Anda. Tetap konsisten dan berkomitmen untuk melakukan tindakan nyata setiap hari, bahkan jika itu hanya langkah kecil. Ingatlah bahwa kesuksesan besar terdiri dari banyak langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jangan takut akan kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan yang Anda buat adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Fokuslah pada proses, bukan hanya hasil akhir. Dengan demikian, Anda akan lebih termotivasi untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. 3. Selalu menyalahkan orang lain. Tanda ketiga seseorang bermental miskin adalah kebiasaan untuk selalu menyalahkan orang lain atau keadaan atas kegagalan yang mereka alami. Pola pikir ini sangat merugikan karena menghambat pertumbuhan pribadi dan memperburuk situasi mereka sendiri. Mengapa pola pikir ini muncul? Seringkali, menyalahkan orang lain terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan atau kekurangan diri sendiri. Ini bisa menjadi mekanisme pertahanan untuk melindungi ego. Namun, dengan terus-menerus menyalahkan pihak luar, seseorang kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan mengambil kendali atas hidup mereka. Contoh nyata dari sikap ini adalah seseorang yang gagal mendapatkan promosi di tempat kerja. Alih-alih menganalisis apa yang mungkin kurang dari kinerjanya, mereka lebih memilih menyalahkan bos, kolega, atau bahkan sistem perusahaan. Akibatnya, mereka tidak melakukan upaya apapun untuk memperbaiki diri. Bagaimana cara mengatasi pola pikir ini? Langkah pertama adalah dengan mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Lihatlah kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ketika Anda menghadapi kegagalan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau, kemudian, latih diri untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan Anda. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Anda memiliki keberanian dan integritas. Dengan mengambil tanggung jawab, Anda juga mengambil kendali penuh atas hidup Anda. Ingatlah, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas hidup Anda selain diri Anda sendiri. Dengan berhenti menyalahkan orang lain dan mulai fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda akan membuka jalan menuju pertumbuhan pribadi dan kesuksesan yang lebih besar. 4. Takut akan perubahan. Tanda keempat seseorang bermental miskin adalah ketakutan akan perubahan. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, namun banyak orang merasa tidak nyaman atau bahkan takut menghadapinya. Ketakutan akan perubahan seringkali berasal dari ketidakpastian. Manusia cenderung merasa aman dalam zona nyaman mereka. Ketika dihadapkan pada sesuatu yang baru atau tidak dikenal, mereka mungkin merasa cemas atau khawatir akan resiko dan kemungkinan kegagalan. Namun, menolak perubahan sama saja dengan menutup diri dari peluang baru. Dunia terus berubah, dan mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Bagaimana cara menghadapi ketakutan ini? Mulailah dengan menyadari bahwa perubahan adalah hal yang tak terelakkan dan seringkali membawa peluang baru. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, cobalah untuk melihatnya sebagai tantangan yang dapat membantu Anda tumbuh dan berkembang. Latih diri Anda untuk menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap hal-hal baru. Jika Anda merasa takut atau cemas, jangan biarkan perasaan tersebut menghentikan Anda. Sebaliknya, gunakan perasaan itu sebagai dorongan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ambil langkah kecil menuju perubahan yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda ingin memulai karir baru, mulailah dengan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan atau berbicara dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Dengan memecah proses menjadi langkah-langkah kecil, perubahan akan terasa lebih mudah dan dapat dikelola. Ingatlah bahwa setiap orang sukses pernah menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka yang mampu menerima dan beradaptasi dengan perubahan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan mereka. Kesimpulan, 4 tanda bermental miskin ini merasa orang kaya itu jahat, banyak mau sedikit aksi, selalu menyalahkan orang lain, dan takut akan perubahan adalah hambatan besar yang dapat menghalangi kesuksesan seseorang. Namun, kabar baiknya adalah pola pikir ini dapat diubah. Dengan kesadaran, usaha, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang, kita semua memiliki peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dengan merenungkan diri sendiri. Apakah ada tanda-tanda ini dalam diri kita? Jika ya,
Mari kita ubah pola pikir tersebut dan mengambil langkah konkret untuk memperbaikinya. Ingat, kesuksesan dimulai dari diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan berkembang bersama.